Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Setelah kita mempelajari ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Allah binasakan kaum-kaum yang dahulu karena keingkaran mereka, menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada kaum-kaum yang sebelum kaum kita, kaumnya Nabi Muhammad SAW, ada kaum 'Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud. Ada kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh, dan kaum yang lain, kaum Fir'aun. Mereka itu ingkar kepada Allah, mereka ingkar kepada Rasul, dan Allah membinasakan mereka. Itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Begitulah kaum yang ingkar, Allah binasakan. Kaum 'Ad Allah binasakan dengan cara apa? Birihin sarsarin 'atiyah. Allah kirim angin yang kencang, yang sangat dingin. Angin itu bisa menjadi bala tentaranya Allah. Angin itu Allah kirim angin yang kencang, dingin, birihin sarsarin 'atiyah. Itu Allah kirim kepada kaum 'Ad. Kepada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, Allah kirim sayhah. Apa itu sayhah? Allah kirim melalui malaikatnya teriakan malaikat yang sangat kuat, sayhah. Itu membinasakan mereka. Sayhah wahidah, hanya satu kali teriakan malaikat. Karena malaikat itu sungguh luar biasa. Satu kali sayhah itu membinasakan kaum Samud. Masya Allah. Malaikat itu sungguh luar biasa. Zaman sekarang orang mengaku malaikat, apalagi bisa ngejar malaikat, kayak Gufron itu. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, amin. Nah, aneh itu Gufron katanya bisa ngejar malaikat. Aneh zaman sekarang. Maka jamaah itu jangan mudah percaya kalau ada berita. Ada berita ingin mengadu domba habaib ulama, jangan mudah percaya. Gitu aja rumus kita. Kita ikuti ulama yang benar. Kita ikuti ulama yang mengajarkan kebaikan. Dan kita harus mewaspadai propaganda adu domba. Ulama diadu dengan habaib, umat Islam diadu dengan umat Islam. Ini propaganda. Kita harus khawatir dan harus tetap menjaga persaudaraan, baik persaudaraan sesama kita umat Islam maupun persaudaraan bangsa, agar umat ini kuat dan bangsa ini kuat. Sebab kalau bangsa ini sudah porak-poranda, bermusuhan, bertikai, musuh Islam mudah gagal. Komunis yang dulu pernah memberontak 48, 66 masuk lagi gampang. Penjajah masuk lagi. Maka itu kita harus menjaga persaudaraan. Jangan mudah diadu. Kaum Fir'aun Allah binasakan pula dengan gharaq, yaitu ditenggelamkan. Itu ayat-ayat yang sudah kita bahas. Lalu ayat yang kita pelajari hari ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Fa ammal insanu, adapun manusia,
Idza mabtalahu rabbuhu, kalau Allah uji, Allah kasih ibtila, Allah kasih ujian. Idza tahanahu rabbuhu bin ni'mati, dengan ujian apa? Kenikmatan. Kenikmatan itu bisa menjadi ujian. Fa akramahu bil mali wal jahi wal walad, diberikannya harta, diberikannya tahta, kedudukan, diberikan anak-anak. Wa na'amahu ay wassa alaihi ma'isyatahu, dimudahkan kehidupannya, diluaskan kehidupannya, ma'isyatnya. Fayaqulu, lalu dia berkata, Rabbi, Tuhanku, faddalani bima a'tani, telah memberikan kemuliaan yang telah dia berikan kepada aku. Begitulah cara berpikir orang yang tidak beriman. Maka disebut dengan insan. Seringkali insan itu seringkali konotasinya adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau annas itu jamak dari insan, ya. Tapi kalau udah dalam bentuk mufrad, itu seringkali dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Ada orang manusia yang dikasih kenikmatan, diluaskan hartanya, diluaskan kehidupannya, dimudahkan, lalu dia bilang, Tuhanku memuliakanku. Belum tentu. Nanti kita baca ayat selanjutnya. Karena itu adalah ujian. Ada yang diluaskan ma'isyahnya, kehidupannya, diluaskan hartanya. Ada sebaliknya, ayat sambungannya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun apabila dia diuji Tuhannya, ikhtabarahu rabbuhu bil faqri, diuji dengan, kalau tadi diuji dengan keluasan harta, kalau ini kebalikannya, diuji dengan kekurangan, kesempitan harta. Nah, ternyata dua hal itu, diluaskan hartanya, diluaskan ma'isyahnya, yang satu dipersempit hartanya, dipersempit ma'isyahnya, ternyata dua hal itu adalah ujian. Dua-duanya ujian, jemaah. Dua-duanya ibtila. Dua-duanya adalah ikhtibar, ujian Allah itu. Ketika manusia diberi keluasan, dia bilang, Tuhan telah memuliakan aku. Ketika dia diberi kesempitan rizki, kesempitan kehidupan, dia bilang, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku menghinaku, Tuhanku merendahku. Ini cara berpikir orang kafir. Orang beriman tidak begitu cara berpikirnya. Bahwa kemuliaan, kehinaan itu bukan karena harta. Kemuliaan, kehinaan itu bukan karena kedudukan. Kalau harta bisa menjadikan mulia, yang paling mulia siapa? Korun. Betul apa betul? Korun hartanya mudah banget, luas korun itu. Sampai dalam sejarah begitu banyaknya harta korun itu
buat nyimpan gudang penyimpanan hartanya, kuncinya doang itu mesti ditarik sama onta sama kuda. Kuncinya doang. Saking banyaknya itu kodenya itu. Jamaah yang kami hormati, begitulah ayat Al-Quran menjelaskan fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram wa amma idza mabtalahu faqadara rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Jadi kalau ada orang yang maksiat terus, ingkar terus, tapi dalam kehidupannya secara fisik diluaskan hartanya, oh itu bukan kemuliaan. Bisa jadi itu adalah istidraj namanya. Apa jamaah? Istidraj. Diambulin bahasa kita itu. Diambulin. Ya, agak pernah sholat, ya, nggak pernah puasa, tapi dalam keseharian sejahtera. Ya. Kekayaan berlimpah, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj itu Allah ampuni. Lama-lama akhirnya datang azab Allah. Maka berbahagialah orang yang Allah berikan kenikmatan dan itu berada di tangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami hormati, wal makna laisa ikrami bil mali wal ghina bil faqri wa qillatil mali walakin ikrami bil ma'rifah wat taufiq wa ihanati bin nakirah wal khudlan. Bal la tukrimuna al-yatim Bal la tukrimuna al-yatim Qul ya Muhammad Allahumma salli wa sallim Bal lakum ahwal ashaddu syarran min dhalika qawl wa huwa anna Allah ta'ala yukrimukum bi kathratil mali fala tu'adduna ma yalzimukum fihi fa innakum la tuhsinuna illa al-yatim wa la ta'rifuna haqqa. Tapi kalian bal la tukrimuna al-yatim, tidak memuliakan anak yatim. Besar dosanya orang yang menghardik anak yatim. Dan dianggap mendustakan agama. Pendusta agama adalah orang yang tidak memuliakan anak yatim, malah menghardik anak yatim. Itulah pendusta agama. Tapi sebaliknya, kemuliaan besar orang yang memuliakan anak yatim. Dia sekolahkan nih pendidikannya dari mulai tingkat paling bawah naik tingkat selanjutnya SLTP, SLTA, bahkan bisa perguruan tinggi. Itu luar biasa pahala. Dan itu bisa menjadi sebab mengalirnya pahala walaupun dia sudah meninggal, walaupun yang dipelihara itu bukan anak dia secara biologis. Itu termasuk dalam hadis Nabi itu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ulahu. Kalau anak Adam itu meninggal, terputus pahalanya. Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah dikubur itu sudah meninggal, nggak bisa berbuat apa-apa.
Tapi ada yang bisa mengalirkan pahala terus. Kata Nabi ada 3 dalam hadis ini. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang jariyah, yang mengalir. Ini ada yang nyumbang bata, semen, pasir, menyumbang untuk kebutuhan masjid, untuk sholat berjamaah, untuk ibadah. Selama dipakai ini masjid, kepentingan masyarakat, kepentingan Islam, mengalir pahala itu, masya Allah. Bagi orang yang pernah bersedekah jariyah, seperti untuk mengalir terus, masya Allah. Apalagi dia bisa bikin masjid itu, masya Allah. Makanya kita kalau mudah-mudahan kaya, amin. Kalau punya kaya, udah kaya, kekayaannya dibikin apa? Cita-cita bisa bikin masjid, masya Allah. Kebaikan manusia itu sedikit pun, kalau dia ikhlas, dia akan melihat balasan dari kebaikan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim wallahu a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.